Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal laporan studi saya. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Irawan Setianto selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan selama penyusunan proposal laporan studi ini. Perkenalkan, nama saya Wiwin Cikita Simangunsong, NIM 311911006 dari program studi akuntansi jurusan manajemen bisnis. Adapun judul proposal laporan studi saya yaitu evaluasi kinerja karyawan terhadap penerapan prosedur operation work standard pada proses produksi di PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi yang diolah dengan menggunakan peralatan dan mesin yang canggih dalam skala produksi yang besar. Suatu perusahaan didirikan bertujuan untuk meningkatkan penjualan barang atau produk yang diproduksi serta memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Perusahaan dikatakan berkualitas apabila perusahaan tersebut memiliki sistem produksi yang baik dengan proses terkendali. Proses produksi yang dilakukan tidak hanya sebatas proses mengubah input menjadi output, namun juga proses menemukan suatu cara untuk memproduksi produk yang memenuhi persyaratan dari konsumen atau pelanggan, serta spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya yang ada. Pada kegiatan proses produksinya, perusahaan memerlukan sebuah prosedur atau aturan secara kronologis. PT Schneider Electric Manufacturing Batam menerapkan suatu sistem prosedur dalam bekerja pada proses produksi, yaitu Operation Work Standard. Prosedur Operation Work Standard yang diterapkan membuat efisiensi dari setiap masing-masing line production pada perusahaan akan dapat ditingkatkan secara signifikan. Akan tetapi, penyimpangan atau kesalahan prosedur tidak jarang ditemukan saat melakukan pekerjaan. Pada area produksi, masih ada ditemukan karyawan yang melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan prosedur Operation Work Standard yang sudah diterapkan pada area produksi. Hal tersebut yang membuat kualitas produk yang diproduksi kurang baik. Tingginya jumlah produk reject pada saat proses produksi akan mempengaruhi terhadap perkembangan perusahaan menjadi menurun, yaitu perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu adanya produk reject pada proses produksi dikarenakan karyawan tidak mematuhi prosedur Operation Work Standard pada saat melakukan pekerjaannya. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja karyawan terhadap penerapan prosedur Operation Work Standard pada proses produksi di PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat karyawan tidak mematuhi prosedur Operation Work Standard yang diterapkan perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama bagi penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang pentingnya prosedur kerja serta dampaknya jika tidak melaksanakan prosedur kerja yang sudah diterapkan perusahaan dengan baik. Yang kedua, bagi pembaca. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk membuat laporan dengan topik yang serupa di kemudian hari. Yang ketiga, bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan terhadap penerapan prosedur operasi work standard pada proses produksi. Selanjutnya, batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu batasan data. Penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya ditujukan pada evaluasi kinerja karyawan pada proses produksi terhadap penerapan prosedur Operation Work Standard. Yang kedua yaitu batasan lapangan. Batasan lapangan yang akan penulis teliti adalah area produksi line Cindy PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian evaluasi.
Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu pekerjaan. Informasi tersebut berfungsi sebagai alternatif yang tepat dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Menurut Suharsini Arikunto, tahun 2010. Yang kedua, pengertian kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil dari suatu pencapaian oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan kewajiban masing-masing dalam pencapaian tujuan organisasi yang tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Menurut Avandi tahun 2018. Kemudian, menurut Kasmir tahun 2016, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan ada 5. Yang pertama, kualitas. Yang kedua, kuantitas. Yang ketiga, kerjasama antar karyawan. Yang keempat, penekanan biaya. Yang kelima, pengawasan. Ketiga, pengertian Operation Work Standard. Operation Work Standard merupakan prosedur kerja dalam suatu perusahaan yang berisikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan yang berfungsi untuk menghindari kesalahan pada saat bekerja. Yang keempat, proses produksi. Menurut Gito Sudarmo tahun 2016, proses produksi merupakan hubungan antara bahan dasar, bahan-bahan pembantu, tenaga kerja, dan mesin-mesin serta alat-alat perlengkapan yang dipergunakan. Yang kelima, produk cacat. Produk cacat merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, tetapi produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang lebih baik dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. Menurut Mulyadi tahun 2015. Selanjutnya, metodologi penelitian yang terdiri dari objek penelitian. Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah evaluasi kinerja karyawan terhadap penerapan prosedur Operation Work Standard pada proses produksi di PT Schneider Electric Manufacturing Batam yang beralamat Batam Indo Industrial Park, Jalan Beringin, Blok 1, Muka Kuning. Berikutnya, data dan sampel atau populasi penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis. Sementara itu, sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pada area produksi Line Cindy PT Schneider Electric Manufacturing Batam yang berjumlah 14 orang. Kemudian, metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu observasi, yang kedua itu wawancara. Kemudian, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif, yaitu proses pengumpulan data untuk memberikan deskripsi dan penjelasan tentang suatu objek yang diteliti. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan atau instansi. PT Schneider Electric Manufacturing Batam atau SMB adalah perusahaan yang berasal dari negara Perancis yang didirikan pada tahun 1836. Dan perusahaan ini bergerak di bidang kelistrikan. Pada tanggal 16 Agustus 1991, Korporasi Schneider mendirikan sebuah pabrik manufaktur di Indonesia yang terletak di Pulau Batam dengan nama PT Telemekanik Manufacturing Batam, dan pada bulan November 1994 berubah nama menjadi PT Schneider Electric Manufacturing Batam yang memproduksi produk-produk bermerek telemekanik untuk wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 1994, PT Schneider Electric Manufacturing Batam memperoleh sertifikat ISO 9002 setelah 3 tahun beroperasi, di mana perusahaan saat itu menjalin kerjasama dengan perusahaan Jepang yaitu Toshiba. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada bulan Juli 2007, PT Schneider Electric Manufacturing Batam menambah satu pabrik lagi di kawasan industri Batam Indo Muka Kuning yang memproduksi produk-produk sensor. Visi dan misi perusahaan PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Visinya yaitu Schneider is on. Misinya yang pertama, mendigitalkan para pelanggan. Yang kedua, menciptakan banyak kesempatan untuk para pelanggan. Yang ketiga, menyederhanakan pekerjaan untuk membuat perbedaan.
Yang keempat, menyediakan pembaruan untuk para pelanggan. Yang kelima, para pelanggan mendapatkan pelayanan terbaik. Selanjutnya, struktur organisasi PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Adapun struktur organisasi PT Schneider Electric Manufacturing Batam yaitu dipimpin oleh Plan Director, di mana Plan Director membawahi Plan Assistant, Support Function, dan Business Partner. Selanjutnya, deskripsi kerja yang terdiri dari lokasi unit kerja, yaitu penulis melakukan penelitian pada bagian production di PT Schneider Electric Manufacturing Batam yang beralamat di Jalan Beringin, Blok 1, Muka Kuning, Kota Batam. Rincian tugas, yaitu rincian tugas yang dikerjakan penulis sehari-hari. Yang pertama, melakukan pengecekan material yang akan digunakan. Yang kedua, melakukan proses assembly PCB dan kabel. Yang ketiga, membuat iTag dan memasangnya langsung ke produk. Yang keempat, melakukan pengisian output pada Indoshop. Yang kelima, melakukan pengisian SIM1 setiap akhir shift. Kemudian, tanggung jawab, yaitu penulis bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan dengan memastikan produk-produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab yang diberikan kepada penulis yang pertama, penulis bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan dengan memastikan produk-produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar perusahaan. Yang kedua, penulis harus disiplin waktu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, penulis harus mengikuti dan melaksanakan standar disiplin di area production seperti memakai seragam, sepatu, bed, topi, dan alat pelindung diri yang telah ditentukan. Target yang diharapkan. Yang pertama, penulis dapat memahami dan melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan dengan baik. Yang kedua, penulis dapat membangun kerjasama yang baik dengan karyawan yang lain. Perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan, yang pertama, Indoshop, yang kedua, DSS, yang ketiga, iTag, yang keempat, komputer, yang kelima, mesin printer, barcode. Data atau dokumen yang dihasilkan, yaitu dokumen operasional standar, dan data jumlah produk reject atau cacat yang terdapat pada area produksi lain Cindy tahun 2021. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan dari presentasi proposal laporan studi ini. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan maupun kekurangan. Kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk perbaikan dan kesempurnaan proposal laporan studi ini. Sekian dan terima kasih.